Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 4 dengan judul Analisis Saluran Tata Niaga Manggis BS di Desa Ciwara, Kabupaten Tasikmalaya. Next slide. Nah, untuk membernya bisa dilihat dari PPT dan next slide. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan fungsional yang digunakan untuk melihat bagaimana setiap pelaku dalam tata niaga manggis menjalankan fungsi pemasarannya. Ada tiga fungsi utama, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, serta fungsi fasilitas. Next. Selanjutnya ada pendekatan komoditas yang digunakan untuk pendekatan untuk melihat alur perjalanan manggis dari komoditas sampai konsumen. Ada 4 pola saluran pemasaran, mulai dari jalur yang paling sederhana yaitu produsen langsung ke konsumen, hingga jalur yang paling panjang yaitu melibatkan pengepul, agen, pedagang besar, dan pengecer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai analisis pendekatan supply dan demand, yang menjelaskan bagaimana pengaruh supply dan demand terhadap harga dan kelancaran tata niaga manggis. Pertama, untuk yang pengaruh supply ini, saat supply atau penawarannya naik atau pada saat panen raya, supply atau ketersediaan manggis ini menjadi banyak dan mudah didapatkan, sehingga harganya turun. Sedangkan pada saat off-season atau pasokannya sedikit, harganya akan naik karena kelangkaan membuat produk tersebut menjadi lebih mahal. Lalu untuk pengaruh demand, permintaan ini ketika naik, maka harga di pasar akan naik juga karena sedang dibutuhkan. Contohnya pada saat musim buah yang lain sedang habis, maka manggis BS ini akan dibutuhkan dan penjualannya naik, harganya naik dan distribusinya juga lancar. Ketika permintaan turun, maka harga di hilir juga akan turun karena manggis lebih sulit untuk terjual. Lalu dampaknya pada petani ini tidak ada perubahan pendapatan petani yang dirasakan oleh petani, melainkan dirasakan oleh para pedagang besar dan pengecer. Kenapa tidak dirasakan oleh petani? Karena harganya didominasi oleh penentu harga, yaitu agen tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya adalah struktur, integrasi, dan risiko pasar. Yang pertama ada struktur. Dalam komoditas manggis BS ini, strukturnya terjadi adalah oligopsoni. Pasar oligopsoni ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual, tetapi terdapat pembeli besar yang mendominasinya, yaitu tadi agen. Beberapa pembeli tersebut memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga secara signifikan karena mereka menjadi konsumen utama bagi produk yang ditawarkan pada penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait integrasi pasar. Pada komunitas Manggis BS ini, integrasi pasarnya masih tergolong lemah karena pertama, ketika harga di pengecer atau pedagang besar naik, harga yang diterima petaninya itu tetap. Jadi, kenaikan harga tidak tersalurkan ke tingkat produsen. Yang kedua, yaitu harga lebih banyak ditentukan agen karena memiliki posisi tawar yang kuat, sementara petani yang menerima harga tanpa banyak pilihan. Lalu yang ketiga ada struktur pasarnya juga yang cenderung di oligopsoni. Karena petaninya banyak, sedangkan pembelinya sedikit. Jadi harganya itu lebih mudah dikendalikan oleh pengumpul. Lalu yang keempat adalah rantai pemasaran yang panjang. Semakin melemahkan integrasi karena semakin banyaknya perantara, selisih harga semakin besar, tetapi tambahan harga tersebut tidak sampai ke petani. Selanjutnya yaitu risiko pasar.
Nah, selain integrasinya yang lemah, pelaku tata niaga Mangga BS juga menghadapi beberapa risiko pasar. Yang pertama yaitu harga sering berfluktuasi karena perubahan pasokan dan juga permintaan, sehingga pendapatan terutama bagi petani menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua adalah manggis mudah rusak selama pengangkutan dan juga penyimpanan, sehingga kualitas dan nilai jualnya bisa turun. Yang ketiga adalah permintaan tidak selalu pasti, terutama untuk manggis BS. Jadi, proses penjualan kadang terhambat. Lalu yang keempat adalah petani memiliki keterbatasan informasi harga, sehingga posisi tawar mereka itu lemah dan juga cenderung menerima harga yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu ada risiko distribusi dan juga logistik, seperti biaya angkut dan juga potensi keterlambatan, yang bisa nantinya meningkatkan kerusakan produk dan juga memperbesar kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu struktur biaya pada rantai pemasaran menunjukkan bahwa semakin panjang saluran distribusi, semakin besar biaya yang muncul. Pada saluran 1, beban biaya hanya ditanggung oleh petani karena tidak ada perantara. Tapi saluran 2 dan 3 biaya meningkat akibat adanya pengepul pedagang besar dan penyimpanan. Pada saluran keempat memiliki biaya tertinggi karena melibatkan pengemasan, penyimpanan, risiko kerusakan, produk di setiap level. Kondisi ini menjelaskan kenapa harga akhir bisa naik. Semakin banyak aktor, semakin besar biaya tata niaga yang harus ditanggung konsumen. Next. Nah, kemudian dari hasil analisis terlihat bahwa semakin panjang saluran pemasaran, semakin kecil farmer share yang diterima petani. Pada saluran 1, petani mendapatkan 100% karena menjual langsung. Pada saluran kedua, 3, dan 4, petani tidak mendapatkan 100% lagi, hanya sekitar 75-60%. Nah, dari kedua slide ini dapat disimpulkan bahwa semakin panjang rantai tata niaga, biaya pemasaran makin besar, sehingga margin naik dan bagian harga yang diterima petani lebih kecil. Selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke bagian efisiensi harga dan operasional. Efisiensi harga dilihat dari perbandingan antara selisih harga atau margin dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Berdasarkan hasil perhitungan, didapati bahwa setiap lembaga yang terlibat pada masing-masing saluran masih dapat dikatakan efisien meskipun ada beberapa lembaga yang memiliki selisih tipis. Selanjutnya untuk efisiensi operasional, di sini kami berfokus dan didasarkan dari fungsi transportasinya. Operasional transportasi dikatakan efisien ketika presentasinya mencapai 100% atau lebih. Berdasarkan pengamatan, didapati bahwa presentasi efisiensi operasional sudah cukup mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional saluran manggis sudah cukup agak efisien. Selanjutnya, sementara itu, secara keseluruhan, saluran tata niaga manggis yang paling efisien adalah saluran 1, di mana petani langsung memasarkan produknya ke konsumen. Sementara itu, saluran 4 menjadi yang paling tidak efisien karena melibatkan banyak lembaga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulannya, pendekatan komoditas menunjukkan bahwa alur tata niaga manggis BS di Desa Ciwarak melibatkan banyak pelaku mulai dari petani, pengumpul, agen, pedagang besar, hingga pengecil sebelum sampai ke konsumen. Semakin panjang saluran tata niaga, semakin besar biaya pemasaran dan margin yang diambil setiap lembaga, sehingga petani menerima bagian harga yang lebih kecil. Agen menjadi pelaku kunci karena menentukan sortasi, grading, dan harga jual. Secara keseluruhan, rantai pasok manggis BS masih panjang dan kurang efisien, sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati pelaku tengah dibanding petani sebagai produsen utama. Dengan demikian, berakhirlah presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi tata niaga manggis di Desa Ciwarak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.